Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Besen Nur Mutmainnah. Saya merupakan siswi kelas 12 dari SMA Negeri 1 Samaturu. Video kali ini kita akan mempelajari tentang faktorial, permutasi, kombinasi, dan ruang sampel. Untuk lebih lanjutnya simak video berikut. And jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Pengertian faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai n atau sebanyak n faktor. Dinotasikan sebagai berikut, dibaca n faktorial. Contoh pertama, 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Contoh soal yang kedua adalah pembagian faktorial. 7 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. 4 faktorialnya tidak dijabarkan juga tidak apa-apa, karena bisa langsung kita coret, sehingga didapat hasilnya sama dengan 210. Jadi, dapat didefinisikan n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2, dan seterusnya sampai 1, atau n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai seterusnya sampai n. Dan didefinisikan pula 0 faktorial sama dengan 1. Selanjutnya permutasi, urutan diperhatikan. Maksudnya adalah misalkan huruf A, B, C dibolak-balik menjadi B, C, A, atau A, C, B, itu dianggapnya berbeda. Permutasi digunakan untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pemilihan jabatan, baris berbaris, dan susunan tempat duduk. Permutasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Penulisannya boleh atas bawah atau kiri kanan. N adalah banyak semua unsur yang tersedia. K adalah banyak unsur susunan yang diinginkan. Contoh, dalam suatu kelas akan dipilih ketua kelas, wakil, dan sekretaris dari 10 orang kandidat. Banyak cara pemilihan adalah karena dalam pemilihan jabatan, si A terpilih jadi ketua, tidak sama dengan si A terpilih sebagai sekretaris, maka kita gunakan rumus permutasi dengan N sama dengan 10 dan K sama dengan 3, yaitu banyaknya jabatan antara lain ketua, sekretaris, dan wakil, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 720. Berikut adalah cara mudah untuk pemilihan jabatan. Oke, masih dengan soal yang sama. Kemudian kita tentukan banyaknya kotak dari banyaknya jumlah K. Karena K sama dengan 3, maka kita buat kotak sebanyak 3. Kemudian nilai N sama dengan 10, maka kita mulai dari 10. Lalu dikali 9 dikali 8. Didapat hasilnya sama dengan 720. Selanjutnya permutasi N unsur sama, yaitu untuk susunan yang mengandung beberapa unsur yang sama atau susunan kata yang mengandung huruf yang sama. Bisa dilihat ya rumusnya. Contoh, berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Banyak huruf pembentuk kata matematika adalah 10, maka N sama dengan 10. Kemudian kita tentukan banyak unsur yang sama, yaitu huruf M ada 2, A ada 3, dan T ada 2. Untuk huruf yang hanya ada 1, tidak perlu ditulis ya. Kemudian banyak unsur yang sama kita letakkan sebagai penyebut. Bisa dilihat ya, sehingga didapat hasilnya sama dengan 151.200.
Permutasi siklis digunakan untuk susunan seperti formasi lingkaran. Permutasi siklis dirumuskan sebagai berikut. Contoh, sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak sedang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak cara mereka duduk? Jika A, semua bebas memilih tempat duduk. B, ayah dan ibu harus selalu berdampingan. Penyelesaian untuk A. N sama dengan 5 didapat dari banyak jumlah anggota, yaitu ayah, ibu, dan 3 orang anak. Maka banyak cara mereka duduk adalah N dikurang 1, 5 dikurang 1 faktorial, sama dengan 4 faktorial, sama dengan 24. Untuk bagian B, ayah dan ibu kita anggap satu unsur, ditambah 3 orang anak sehingga N sama dengan 4. Maka banyak caranya sama dengan 4 kurang 1 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial didapat dari banyak orang yang selalu berdampingan, yaitu ada 2, ayah dan ibu. Jadi, jika ada soal yang berdampingan ada 3 orang, maka kalian ganti jadi 3 faktorial ya. Selanjutnya kombinasi. Urutan tidak diperhatikan artinya dibolak-balik sama saja. Ciri soal kombinasi adalah pemilihan tim, pengambilan bola sekaligus, pemilihan soal, jabat tangan. Kombinasi dirumuskan sebagai berikut. Penulisan N dan K boleh atas bawah atau kiri kanan. Contoh, dari 7 siswa akan dipilih 3 siswa untuk mewakili lomba. Berapa banyak cara pemilihan tersebut? N sama dengan 7 dan K sama dengan 3, maka didapat dari kombinasi 7-3 adalah sama dengan 35. Contoh selanjutnya, dari 10 soal tes, siswa diharuskan mengerjakan 8 soal dengan syarat soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan. Beberapa banyak cara pemilihan soal tersebut. N sama dengan 10 soal yang tersedia dikurang dengan 3 soal wajib, maka didapat N sama dengan 7, K sama dengan 8 soal yang dikerjakan dikurangi dengan 3 soal wajib, maka didapatkan sama dengan 5, sehingga didapat kombinasi sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21. Contoh soal terakhir, berapa banyak jabat tangan yang terjadi pada suatu pertemuan yang dihadiri oleh 10 orang? N adalah banyak orang yang akan berjabat tangan, maka N sama dengan 10, K sama dengan 2 karena jabat tangan hanya terjadi antara 2 orang. Maka banyak jabat tangan yang terjadi adalah kombinasi 10-2 sama dengan 45. Materi terakhir yaitu ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel biasanya dinotasikan dengan huruf S. Anggota dari ruang sampel disebut titik sampel, dan banyak titik sampel dinotasikan dengan NS. Contohnya pada percobaan melambungkan sebuah dadu, pada percobaan melambungkan sekeping uang mata logam, bahkan pada percobaan melambungkan 2 keping mata uang logam. Kita ke bagian pertama yaitu percobaan melambungkan sebuah dadu. Himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau ruang sampel adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 merupakan titik-titik sampel dan NS-nya adalah 6. Pada percobaan melambungkan sekeping mata uang logam, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau ruang sampelnya adalah S sama dengan gambar atau angka. Gambar dan angka merupakan titik-titik sampelnya dan NS-nya berjumlah 2.
Lalu, dalam percobaan melambungkan dua keping mata uang logam, ruang sampelnya adalah S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Titik-titik sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Tentu NS-nya adalah sebanyak 4. Himpunan bagian dari ruang sampel disebut kejadian atau peristiwa dan dinotasikan dengan E. Misalnya pada contoh yang pertama, kejadian munculnya mata dadu genap adalah E sama dengan 2, 4, 6. Lalu ada himpunan kosong, pi atau kurung kurawal, adalah himpunan bagian dari S atau ruang sampel. Notasi pi menunjukkan kejadian yang mustahil, sedangkan S menunjukkan kejadian yang pasti. Misalnya pada contoh yang pertama, kejadian munculnya mata dadu 7 adalah kejadian yang mustahil. Dan kejadian munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah kejadian yang pasti. Untuk latihan, coba kerjakan soal berikut ini ya. Dua uang logam dilambungkan bersamaan. Tentukan A. Ruang sampel dan banyaknya ruang sampel. Kemudian B. Banyaknya titik sampel. Selamat mencoba. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.